Saatnya konsentrasi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, alhamdulillah, Bapak bersama kalian bisa bertemu dalam rangka proses belajar mengajar. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita terhindar dari segala penyakit. Amin amin ya rabbal Alamin. Oke, sebelum dimulai pelajaran hari ini, mari saya tugaskan kepada Dani untuk memimpin doanya. Silakan Dani maju ke depan. Yuk silakan Dani maju ke depan. Yuk silakan ambil buku doanya. Ini mana ini? Siapa yang mau? Ya silakan diganti. Ya silakan Muhammad Rizkianto dipimpin doanya. Pelajaran dibuka dengan kebacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya jangan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, mudahkan urusan kami, lancarkan lidah kami agar mereka dapat memahami perkataan kami. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Semoga dengan doa yang barusan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal. Bapak cek dulu siapa yang tidak masuk. Saya panggil dulu. Saya cek. Ahmad Fauzan Abrori, Ada Pak, Ahmad Ubaidillah, ada Pak, Arini Rohmatika, ada Pak, Fathur Rosi, ada Pak, Ivan, ada Pak, Izatun, ada Pak, Mafin, ada Pak, Aditya, ada Pak, Ilzam, ada Pak, Rizkianto, ada Pak, Syarif, Nasrin, ada Pak, Nizar, ada Pak, Nova, ada Pak, Putri Sivana, ada Pak, Siti Mabrurah, ada Pak, Safiuddin, Wildan Putra Indrawan. ada Pak. Alhamdulillah kelas 5 hari ini masuk semua. Semoga kalian bisa menerima pelajaran pada hari ini dengan baik. Saya lanjut, sebelum masuk ke materi, karena hari ini berbarengan dengan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Saya akan tayangkan dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, Rizkianto. Berdiri. Indonesia tanah airku, tanah
Lanjutkan dengan TPK, silakan. Dapat PPK. Serius. Jurnalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Lanjut, yel-yel kelas. Hidup guru. Hidup. Hidup siswa. Hidup. Tetap pada berprestasi. Indonesia. Selamat datang. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bapak. Selamat datang kami ucapkan. Salam, salam dari Malang, salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Dari Malang, salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Hari ini kalian datang ke sini dari rumah dengan niat untuk menuntut ilmu belajar. Banyak yang kita dapat nantinya kalian ketika belajar, di antaranya nantinya bisa kalian menganalisis informasi-informasi yang ada pada buku paket melalui beberapa aspek kata tanya, di antaranya kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan yang terakhir adalah bagaimana. Sebelum Bapak melanjutkan ke materi, kita sejenak mengingat-ingat materi sebelumnya, yaitu terkait masalah kewajiban, hak, tanggung jawab. Di antaranya tanggung jawab atau kewajiban ayah seperti apa? Mungkin ada yang tahu apa kewajiban seorang ayah? Bekerja. Yaitu bekerja, mencari nafkah untuk istri dan apa lagi kewajiban ayah? Dan lain-lain. Yang kedua yaitu kewajiban ibu, memasak, membimbing terkait moral akhlak seorang anak. Yang terakhir, kewajiban anak untuk apa? Ayo, kewajibannya apa? Sekolah. Terima kasih kalau sudah paham. Yang terakhir pula di sini kemarin sudah dijelaskan terkait masalah penyakit, yaitu penyakit asma. Apa itu penyakit asma? Penyakit gangguan pada pernapasan. Oke, cuma sementara itu yang bisa kami berikan Bapak. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan tampilkan dulu tayangan video pembelajaran terkait asap bahaya rokok. Oke, silakan Bapak tampilkan dulu. Silakan dengarkan, pahami, nanti kalian bisa menyimpulkan apa yang bisa didapat dari tayangan ini. Di sebuah keluarga, ayah beserta ibu dan anak sedang duduk di satu sofa panjang sambil menonton TV. Sang ayah merokok dengan nikmatnya tanpa mempedulikan istri dan anaknya di samping. Silakan ya. Semangat menyebar di ruangan tersebut. Lalu, stop merokok sekarang juga. Siapakah mereka? Ya, benar. Mereka adalah rokok asli. Rokok mengandung banyak zat-zat racun yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Merokok berarti kita menghisap atau memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan banyak penyakit mematikan. Dampak negatif akibat asap rokok,
tidak hanya dirasakan oleh si perokok tersebut, tetapi juga dirasakan oleh orang yang ada di sekitar mereka yang biasa disebut perokok pasif. Adapun penyakit yang berpotensi diderita oleh perokok aktif antara lain penyakit jantung, gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, kanker laring, kanker osefagus, bronkitis, tekanan darah tinggi, impotensi, dan lain-lain. Adapun penyakit yang mengancam perokok pasif dewasa antara lain stroke dan serangan jantung, dan terhadap perokok pasif ibu hamil seperti keguguran, lahir mati, dan bayi dengan berat badan di bawah rata-rata. Dan yang terakhir, penyakit yang mengancam perokok pasif anak-anak yaitu asma, pneumonia, bronkitis, alergi, meningitis, sindrom kematian bayi mendadak, dan lain-lain. Langkah-langkah pencegahan bisa diterapkan pada tempat-tempat tersebut. Anda bisa meminta dengan sopan kepada perokok agar tidak merokok ketika bersama Anda. Jika hal tersebut tidak berhasil, Anda bisa menjauh agar tidak menghirup asap rokoknya. Membuat rumah terbebas dari asap rokok, usahakan untuk memilih tempat atau area non-smoking yang terbebas dari asap rokok. Apa yang didapat dari tayangan ini? Entah itu untuk perokok ataupun untuk perokok pasif. Maka dari itu, mari kita matikan merokok sekarang juga dan bersama-sama kita wujudkan hidup sehat, udara segar tanpa polusi asap rokok. Terima kasih, Bapak lanjutkan. Dari tayangan ini, insya Allah kalian bisa mendapatkan informasi. Informasi apa? Disesuaikan dengan apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar dari tayangan ini. Ini berhubungan dengan yang namanya kesehatan manusia. Sebelumnya, oke, Bapak cek dulu, tanya dulu. Tayangan video pembelajaran barusan adalah terkait masalah apa? Dan mungkin kalian bisa memahami lain dari video ini. Silakan, mungkin ada yang bisa mendapatkan informasi yang sangat penting dari video itu. Silakan, mungkin ada yang bisa. Silakan apa? Dilarang merokok karena merokok dapat mengganggu kesehatan manusia. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi terima kasih dari temannya, sudah ada yang bisa menjawab bahwasanya dari tayangan tersebut bisa didapat informasi yang sangat penting bagi kesehatan, yaitu larangan untuk merokok. Yang pertama, saya minta lagi yang kedua. Mungkin ada yang tahu apa yang didapat dari tayangan tersebut? Silakan. Merokok dapat menyebabkan kematian. Yang pasti memang yang pertama penyakit, menyebabkan manusia mendapatkan penyakit. Yang kedua, apabila tidak segera diobati, akan terjadi yang namanya kepastian, yang namanya kematian. Oke, saya rasa sangat jelas apa yang didapat dari video tersebut. Selanjutnya, silakan dibuka buku siswanya halaman 80 sampai halaman 81. Di situ ada judul yaitu penyakit pada sistem pernapasan manusia. Sebelum dilanjutkan, Bapak bagi dulu kelompoknya. Saya bagi dulu kelompoknya. Saya bagi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, Muhammad Rizkianto, Ahmad Ubaidillah, Isa,
Ivan Wildan kelompok 2 diketuai oleh Dani, kelompok 3 diketuai oleh Sarif Hidayatullah, kelompok 4 diketuai oleh Siti Mabruroh. Di sini sudah sangat jelas siapa ketuanya. Setiap kelompok dibagi menjadi 4 kelompok. Oke, paham? Oke. Saya kasih waktu kalian membaca bacaan tersebut. Nantinya Bapak akan kasih tugas kelompok. Apa tugasnya? Yaitu tugasnya kalian membuat pertanyaan dan dilengkapi dengan jawabannya. Pertanyaannya di sini ada 5, insya Allah ada 5. Yang pertama dengan kata tanya apa? Yang kedua siapa? Yang ketiga di mana? Terus mengapa? Yang terakhir bagaimana? Jawabannya dapat dari mana? Dapat dari bacaan halaman 80 sampai halaman 81. Paham? Oke, saya kasih waktu kalian membaca selama 5 menit. Silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Sembari Bapak berikan tugas LKPD-nya. Sudah ada ya tugas LKPD-nya? Sudah, ya kelompok? Silakan sambil dipahami soalnya itu, sambil juga dibaca bacaannya tersebut. Silakan. Silakan dibaca materi yang ada di papan ini, yang ada di layar ini. Silakan dibaca isinya, karena nantinya ada tugas membuat pertanyaan dan jawaban. Silakan sambil dipahami soalnya seperti apa. Kata tanya apa? Cukup 1 pertanyaan, tetap dengan jawaban. Kata tanya siapa? Cukup 1 pertanyaan. Di mana? Terus bagaimana? Mengapa? Di sana ada 5 pertanyaan lengkap dengan jawabannya. Bacaan tersebut judulnya penyakit pada sistem pernafasan. Di situ sudah lengkap jenis-jenis penyakit yang mengganggu pernafasan manusia. Sudah? Oke. Saya rasa sudah cukup. Sebelum Bapak periksa tugasnya, Bapak menjelaskan dulu terkait masalah organ-organ pernafasan manusia. Sebelum Bapak cek tugasnya, saya jelaskan, perhatikan dulu. Yang Bapak pegang ini adalah model sederhana, alat tiruan. Model sederhana apa? Yaitu ini ibaratnya organ paru-paru. Ini adalah organ paru-paru. Di sini kami buat dari botol minuman. Oke, Bapak jelaskan walaupun sedikit. Oke. Paru-paru yang ada di tubuh manusia seperti ini, seperti balon.
Balon yang ada di dalam botol ini adalah paru-paru. Ada paru-paru kiri, ada paru-paru kanan. Apa ini sedotaka? Ini adalah tenggorokan. Yang paling atas ada dua lubang ini. Dua lubang sedotan ini ibaratnya hidung. Jadi alat pernapasan manusia di antaranya yang pertama ada hidung. Jadi organ pernapasan manusia kita bernafas melalui hidung, organ ini. Nah ini. Dilanjutkan masuk ke tenggorokan. Nah, di sini tenggorokan. Masuk ke tenggorokan. Di tenggorokan ini banyak bagian-bagiannya. Ada faring, ada epiglotis, ada laring, ada trakea. Di sini ada cabang. Di dalam sedotan ini ada cabangnya. Ini adalah cabang paru-paru. Jadi udara masuk ke paru-paru melalui cabang. Cabang ini namanya bronkus. Bronkus masuk, dari bronkus masuk langsung ke paru-paru. Ketika manusia bernafas, contoh Bapak bernafas. Yang dikatakan bernafas, kita menghirup udara. Otomatis di sini, seperti ini, balon yang ada di bawah ini, ibaratnya otot diafragma. Saya coba tarik. Saya mau bernafas. Otot ini pembatas antara rongga dada dengan rongga perut. Nah ini diafragma pembatasnya. Oke, saya bernafas. Ibaratnya model ini. Saya tarik bernafas. Hus. Udara masuk ke dalam. Set, nyampe ke paru-paru. Otomatis apa yang terjadi pada paru-paru? Paru-parunya ketika kita kembali normal lagi rileks, apa yang terjadi pada paru-paru? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, saya lanjut ke tugas yang barusan. Barusan kalian membaca, mengamati tulisan. Bacaan itu ada paragraf. Paragraf 1, ada paragraf 2, ada paragraf 3. Kalian membaca, bukan hanya sekedar membaca, namun kita mencari informasi apa yang ada pada bacaan tersebut, sehingga kita bisa paham apa ilmu yang ada pada bacaan tersebut. Dengan apa? Melalui aspek pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan pertanyaan apa saja, di tugas itu sudah lengkap. Oke, saya cek dulu tugasnya. Namun saya akan beri kesempatan kepada salah satu kelompok untuk mempresentasikan atau menyajikan atau membacakan hasil tugasnya. Membacakan apa yang ada di tugas kalian, baca, tampilkan, sajikan. Jangan takut, sajikan. Salah itu biasa. Saya minta tolong kelompok 4. Silakan kelompok 4 ini menyajikan, membacakan hasil kerjanya. Kelompok yang lain mengomentari apakah tugas kelompok 4 itu salah atau benar. Langsung Pak, saya kelompok 1, jawaban dari kelompok 4 salah karena begini. Paham? Oke, saya minta tolong kepada kelompok 4, silakan baca tugasnya di tempat. Mau di tempat apa berdiri? Hah? Di tempat. Coba begini saja. 2 orang maju. 2 orang. Maju semua. Saya berdiri. Silakan maju. Biar kelihatan. Yuk, sini. Silakan. Oke, siap. Yang lain silakan mengamati dan menanggapi nantinya. Silakan mulai.
Nah, pertanyaan yang kedua itu, silakan. Terus, Orang yang berisiko besar terkena penyakit paru-paru adalah orang yang suka merokok. ya. Pertanyaan yang ketiga, Bagaimana terjadinya pembunuhan terhadap emfisema? Pembengkakan pada kegiatan emfisema terjadi di paru-paru. lanjut keempat. Bagaimana? Kata tanya bagaimana? Bagaimana kondisi paru-paru pada penderita TBS? Lanjut. Kondisi paru-paru pada penderita TBC adalah diusahakan serta berhenti kegiatan mengakibatkan paru-paru mati. Mengapa penderita TBS punya karena paru-paru pada penderita TBC akan mengumpul atau mengecil sehingga napasnya terlengar. Sudah? Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk. Kepada kelompok yang lain, Bapak minta untuk menanggapi apakah sajian hasil karya temannya salah atau benar. Setuju atau tidak? Silakan saya kasih kesempatan berkelompok. Kelompok 1, silakan tanggapi. Menurut kelompok 1, tugas kelompok 4 sudah benar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Kelompok 2, silakan ketua. Ya. Menurut kelompok 2, Pak, tugas kelompok 4 sudah sempurna semua. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 3, silakan saya kasih kesempatan. Kelompok 3, penilaian yang ditulis oleh kelompok 4 sudah benar semua. Oke, saya rasa kalian sudah bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Bapak lanjutkan. Oke, Bapak lanjutkan. Kalian barusan sudah bisa menyimpulkan, mencari informasi penting yang ada pada bacaan. Sekarang dari keterangan terkait masalah organ-organ barusan, insya Allah sudah banyak yang kalian dapat, baik melalui tayangan video, baik melalui media konten yang ada, yang Bapak pegang ini, banyak yang kalian dapat. Sebelumnya Bapak tanya, organ pernapasan manusia ada apa saja? Yang pertama, hidung. Yang pertama
dapat yang namanya oksigen. Kita hirup, masuk hidung, bisa masuk lewat mulut, masuk lagi ke yang pada akhirnya masuk ke dalam paru-paru. Alhamdulillah, sehingga kita bisa menikmati yang namanya kehidupan. Namun nikmatnya organ yang kita miliki bukan hanya kita sekedar nikmat, kita jaga, rawat organ-organ pernafasan kita ini. Jangan sampai kita terkena yang namanya gangguan-gangguan pernafasan. Seperti halnya yang tadi, kita di lingkungan kita ada yang merokok, ada yang membakar sampah, ada anak-anak yang suka bermain di tempat sampah, pembakaran sampah, asap sampah kita hirup. Tanpa terasa, udara yang dihirup adalah kuman penyakit. Banyak kejadian yang harus kita hindari. Istirahat yang cukup. Contoh yang tadi, video tersebut adalah bahayanya asap rokok. Rokok ini sangat berbahaya. Juga berbahaya pada lingkungan sekitar. Tadi berpengaruh kepada istri, terus berpengaruh kepada anak. Mereka tidak merokok, tapi akibatnya juga mendapatkan. Seperti halnya penyakit apa saja yang didapat, ada penyakit asma, ada penyakit influenza, ada penyakit bronki, ada penyakit TBC. Banyak segala penyakit yang mengakibatkan gangguan pada pernafasan manusia. Maka dari itu, sebelum kita terjadi pada kita, harus kita cegah. Penyebab sehingga kita merasa tidak enak bernafas, diantaranya karena faktor fisik. Jadi gangguan pada pernafasan yang pertama ini ada faktor fisik. Fisik manusia, contoh cacat. Yang dikatakan cacat bisa tenggorokannya infeksi dari kecil, atau sempitnya rongga yang ada pada tenggorokan. Itu penyebabnya adalah faktor cacat, mungkin dari bayinya, cacat dari bayi, sehingga berpengaruh sampai dewasa. Akhirnya memiliki yang namanya gangguan pernafasan. Terus yang kedua, gangguan pernafasan akibat dari faktor penyakit. Banyak penyakit, contoh saya flu. Tidak enak, mengganggu pernafasan. Apalagi selain flu, penyakit asma, penyakit TBC, bronki, emfisema dan lain-lain. Yang terakhir, yaitu karena faktor lingkungan. Yang pertama faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan. Jika lingkungan kita bersih, insya Allah terhindar. Apabila lingkungan kita kotor, banyak debu, banyak pembakaran sampah-sampah, banyak di lingkungan kita merokok, akhirnya yang pada intinya kita merasa rugi. Dirugikan oleh siapa? Dirugikan oleh lingkungan kita sendiri. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pada pernafasan manusia. Saya ulang lagi. Balon yang ada di botol ini namanya apa? Paru-paru. Paru-paru ini sangat penting atau tidak kita jaga? Supaya apa? Bisa bernafas. Supaya bisa bernafas. Halo. Hai. Hai.
bisa ku jadi terbaik. Setiap hari tidak pernah salah. Apakah bisa ku jadi terbaik? Setiap hari tidak pernah salah. Apakah Oke, tutup. Tepuk ganda. Tepuk ganda. Tepuk tunggal. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk semangat. Terima kasih. Oke, silakan dilihat dulu yang ada di layar. Penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Ada 3. Bisa ditambah dulu. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tidak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Oke, Bapak tampilkan contoh penyakitnya. Yang pertama, penyakit emfisema. Ini penyakit gangguan pernapasan. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Lanjut, penyakit yang kedua, asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan disebabkan oleh alergi debu, bulu, perubahan cuaca. Asma. Mungkin semoga saja kelas 5 tidak ada yang terjangkit penyakit asma karena tidak enak. Ada asap, kumat lagi, ada debu, kumat lagi asmanya. Yang ketiga, kanker paru-paru. Terus lanjut, penyakit yang keempat ada tuberkulosis atau istilah lainnya yang sering kita dengar TBC. Wah, anak itu terjangkit penyakit TBC. Merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Lanjut, penyakit nomor 5, bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang tenggorokan. Akibat infeksi. Jadi infeksi ini banyak faktornya. Karena kekebalan tubuh kita menurun atau kita sering makan makanan yang terlalu pedas. Contohnya makan cabai terlalu banyak. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Oke, saya rasa yang keenam, influenza sudah jelas. Dari banyak penyakit yang kalian terima barusan, tugas kalian sebelum dilanjutkan ke tugas, Bapak silakan tugas yang tadi yang membuat pertanyaan dikumpulkan. Oke, cukup sudah selesai. Dari penjelasan yang barusan, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian lagi, yaitu membuat bagan. Bagan itu apa? Bagan sama dengan diagram, sama dengan skema. Bagan tidak harus berbentuk seperti ini. Tidak harus berbentuk persegi panjang, bisa berbentuk lingkaran.
bisa berbentuk lingkaran, macam-macam. Terus ada anak panah seperti ini. Anak panah artinya adalah bagian-bagiannya, bagian-bagian dari poin-poin yang utama. Seperti ini bentuk daripada gagang. Bisa seperti ini, bisa berbentuk lingkaran, bisa persegi panjang, bisa persegi. Saya lanjutkan. Apa tugasnya? Kalian membuat bagan. Bagan penyebab terjadinya gangguan pernapasan pada manusia. Apa saja penyebabnya sehingga manusia merasa terganggu pernapasannya? Apa penyebabnya? Kalian menjawab 3 faktor. Barusan sudah saya jelaskan. Sudah benda? Oke, kalau sudah saya kasih tugasnya. Kalau tugas ini saya berikan sebagai tugas individu bukan kelompok. Nasrin, Pak Borosi, ini tugas individu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada pernapasan manusia. Safiuddin, Aditya Putra, Abrori, Izatun, Arini, Nova, Wildan, Ivan, Nizar, Ubed, Rizky, Putri, Siti Mabruro, Ilzam, Sarif, Manfil. Silakan tugas tersebut individu bukan kelompok. Saya ingin tahu seberapa jauh kalian menerima tentang penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Silakan kerjakan. Bisa menggunakan bagan lingkaran sama, bisa menggunakan persegi bagannya, bisa menggunakan persegi panjang. Kalian membuat bagan apa saja penyebabnya sehingga pernapasan manusia ini terganggu. Apa saja penyebabnya? Tadi saya sudah jelaskan. Tinggal kalian menyimpulkan dalam bentuk bagan. Tadi ada 3 faktor. Minimal menjawab 3 faktor. Menjawab 2 faktor bagaimana, Pak? Gak masalah. Yang pasti nilainya lebih rendah. Mungkin ada yang belum paham? Silakan. Mungkin ada pertanyaan dari tugas itu. Silakan sambil bekerja, kerjakan secara sendirian. Seberapa mampu, seberapa jauh kalian menerima materi barusan. Oke,
Silakan kumpulkan. Silakan kumpulkan. Ayo, kumpulkan. Jangan maju semua, satu-satu. Yuk, satu lagi. Yuk, satu lagi. Satu lagi. Cukup. Oke. Terima kasih. Ternyata jawaban kalian banyak yang benar. Ternyata materinya sampai pada pikiran kalian. Bapak lanjutkan. Halo. Masih semangat? Siap pintar? Siap berprestasi? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Supaya tubuh kita segar, supaya pernafasan kita enak, lancar, tentunya butuh yang namanya olahraga. Di antaranya main sepak bola, bola voli, dan sebagainya. Bisa lari-lari atau senam. Namun olahraga bukan hanya lari-lari, bermain, petak umpet yang bisa menyehatkan badan. Ada gerakan lagi yang bisa membuat kita sehat, yaitu melakukan gerakan tari-tarian. Gerakan tari. Tarian ini adalah gerakan tangan, bisa gerakan kepala, bisa gerakan tubuh, bisa gerakan kaki, bisa sama-sama melakukan gerakan yang pasti akan mengalami yang namanya kita mengeluarkan banyak macamnya tari-tarian yang pernah kita lakukan, yang Bapak pernah jelaskan. Salah satu contohnya tarian yang berupa properti. Properti adalah sebuah alat perlengkapan untuk kita melakukan gerakan tari. Contohnya tari piring. Nah, kita melakukan tari piring di sekolah, di rumah juga merasa nafas kita akan menjadi enak, tidak tersendat-sendat, tidak sesak. Dari tarian tersebut tidak otomatis terjadi yang namanya seni tari, tidak. Harus dikondisikan melalui pola-pola. Pola yang pertama mau seperti apa? Contoh, saya ambil properti piringnya dulu. Coba, ya. Dua-duanya. Ini adalah properti. Properti berupa properti piring. Maka dinamakan tari piring. Tari piring ini bukan hanya sekedar satu pola. Ini terus bukan. Banyak pola. Bisa begini terbalik, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke belakang, dengan menggunakan banyak pola. Yang pasti pada akhirnya kita sehat. Bukan hanya lari-lari kita sehat, tidak. Oke, bawa lanjutkan. Kalian sudah paham? Kelompok sudah terbentuk. Ada 4 kelompok. Ada yang satu kelompok 5 orang, ada yang 4. Tarian properti ini, tari piring ini yang dinilai adalah gerakannya, seni geraknya, baik gerakan dari awal sampai akhir. Apalagi yang bisa kita nilai, yang bisa kita lihat dengan indah pada tarian, propertinya. Ada properti, ada alatnya, busana.
Suasananya kalau sudah bagus, warnanya sama, ditambah aksesoris, ditambah lagi yang namanya musik. Harus ada musik. Kita tari tanpa musik kayak langit tanpa bintang. Ya, langit tidak ada bintangnya, tidak sedang dipandang. Samanya dengan tarian. Tarian tanpa musik kurang pas juga kita lihat. Oke, kalian sudah paham tarian tersebut dengan kelompok yang ada dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Saya minta kalian menampilkan tariannya. Barusan saya sudah jelaskan apa yang dinilai, yaitu yang dinilai gerakan dari awal sampai akhir sama. Ada propertinya, ada busananya, ada musiknya berupa api. Oke, Bapak tampilkan dulu tariannya. Silakan lihat dulu tayangan video ini, yaitu tari piring. Kalian nantinya tampilkan ke depan tari piring ini berdasarkan kelompoknya. Silakan lihat gerakannya. Harus sama dari awal sampai akhir. Tari piring ini berasal dari Sumatera Barat. Oke, setelah kalian lihat, mendengarkan tayangan tersebut, 50%, 70%, 80% insya Allah sudah bisa memainkan. Karena permainan ini, insya Allah tarian ini sudah sering kalian lakukan. Mungkin dari kelas 1, kelas 2, 3, 4 sudah dipraktekkan dengan menggunakan berbagai properti. Saya minta persiapan untuk tampil ke depan kelompok 4. Silakan kelompok 4 persiapan. Silakan kelompok 4 persiapan. Silakan maju ke depan. Silakan di sini. Ya, di sini. Ya, silakan kelompok 4 maju. Ya. Yuk, pinjam. Ya, silakan maju. Menghadap ke utara. Silakan persiapkan videonya. Silakan. Volumenya disiapkan, diperbesar. Jangan takut salah. Oh, siap.
terima kasih untuk penampilan kelompok 4. Yang pertama, gerakannya insya Allah sudah lengkap dari pertama sampai akhir. Yang kedua, propertinya sudah ada, busana, terus ada musiknya sudah lengkap. Saya lanjut ke kelompok 1, silakan maju, persiapkan. Siapkan videonya. Siap. Inilah penampilan kelompok 1. Silakan 3, 2, 1, play. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2, persiapan. Persiapan. Duduk. 3, 2, 1, play. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Dan terakhir kelompok 3, silakan menunjukkan. Silakan duduk. Ini adalah penampilan yang terakhir. 3, 2, 1, silakan.
5 sudah semangat latihan, tampilannya insya Allah bagus, semuanya bagus. Baik dari gerakan pertama, gerakan terakhir, propertinya, busana, dan musiknya. Namun semua itu butuh proses latihan. Kuncinya adalah keberhasilan dari tarian ini latihan, dan latihan. Oke, saya lanjut lagi dari materi yang Bapak jelaskan dari awal. Kalian membuat pertanyaan, memberikan jawaban yang diambil dari buku teks. Kalian harus membaca dengan tepat dan bisa menyimpulkan dengan tepat. Lanjut lagi, kalian tadi membuat bagan. Otomatis dengan bagan tersebut kalian mengambil hikmahnya bagaimana cara kita terhindar dari yang namanya penyakit gangguan pernafasan. Bagaimana caranya? Tentunya menjaga organ ini supaya sehat. Dengan cara apa? Dari pagi minum susu, makan dengan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, istirahat yang cukup. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal evaluasi. Bapak mau evaluasi kalian apa yang bisa didapat pada hari ini. Saya akan coba tes melalui lembar evaluasi. Oke, Bapak kasih. Nasrin, ayo silakan. Izatul, Fauzan, Arini, Safiuddin, Nova, Fatorosi, Ivan, Nizar, yuk cepat. Aditya, Web, Rizky. Yuk silakan yang belum selesai cepat. Yang belum kebagian cepat. Salim, Ilzam, Shirley. Siapa lagi yang belum? Mabruro. Silakan. Silakan kerjakan. Itu tugas lembar evaluasi individu. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan kerjakan. Mungkin ada yang belum paham, silakan bertanya. Saya kasih waktu. Waktunya terbatas. Sudah selesai? Oke, silakan kumpulkan kalau sudah. Yuk, jangan maju semua satu-satu. Oke, Ibu, saya rasa sudah. Dari tugas yang terakhir ini, alhamdulillah kalian sudah maksimal dalam mengerjakan. Banyak jawaban yang sudah tepat dalam menjawab. Yang terakhir, sebelum kami tutup, kalian sepulang dari sekolah
kalian berkumpul dengan orang tua, belajar, berbicara, berpendapat dengan orang tua, mengajukan pertanyaan. Kalian belajar mencatat, catat apa pertanyaannya, apa jawabannya. Mari saya akhiri pertemuan pada kali ini, namun silakan dipimpin oleh Muhammad Rizkianto. Silakan maju ke depan. Yuk, silakan doa bersama. Pelajaran ditutup dengan perkataan doa bersama-sama. Silakan duduk. Terus silakan lanjut. Terima kasih, lagu terima kasih. Yuk, Gusti. Oke. Alhamdulillah pelaksanaan pertemuan belajar pada hari ini berjalan dengan lancar, dengan terbukti jawaban kalian banyak yang sudah bisa. Bapak selaku guru apabila kurang berkenan belum paham menerima materi, Bapak mohon maaf.